Shalom, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Minggu keempat sesudah Paskah, hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang kita sudah baca, yakni kawanan domba aman dalam lindungan gembala yang baik. Gembala dan domba merupakan salah satu gambaran yang cukup umum dipakai untuk menggambarkan antara Allah dan umatnya. Dalam keseharian mereka, gembala senantiasa hadir bukan hanya sekedar mengawal kawanan dombanya, tetapi juga memastikan domba-domba memperoleh apa yang dibutuhkannya, baik kebutuhan makanan atau sandang, pangan, dan papan. Bahkan juga keselamatannya dijaga dari ancaman binatang buas dan gangguan-gangguan lainnya. Yesus memakai domba karena sebagaimana sifat dan karakter dari domba itu, ia adalah lemah, tak berdaya, dan gampang tersesat, dan dia perlu pemimpin untuk memimpin dia. Dan kita melihat bagaimana Yesus juga di dalam perumpamaan ini, di mana peranan gembala bagi domba-dombanya dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan kehadirannya. Yesus hadir di tengah-tengah, di mana di ayat yang ke-10 pasal 10 ini Yesus menggambarkan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri di sini adalah kekuatan lain yang mengganggu. Dan bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Yakni dengan mengenal suara Tuhan seperti di dalam ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dalam kesetiaan mendengar suaranya, kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Dan di dalam perjalanan bersama dengan gembala yang baik, kita yakin selalu ada pengharapan untuk hari yang lebih baik. Mengenali dan mengikuti gembala yang baik menjamin kita tidak sendiri. Ketika kita berada di tengah situasi dan kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kita bersyukur kebutuhan akan rasa aman kita miliki di dalam Allah yang berkenan hadir dan melibatkan diri dalam perjalanan manusia. Oleh karena itu, semakin kita membuka diri disapa oleh suara Sang Gembala baik, kita akan dimampukan dan dituntunnya, dan juga semakin jauh dari tawaran seperti di dalam ayat 5. Yesus menyebut orang asing yang tidak dikenal. Teruslah hidup dalam pengharapan serta keberanian menjauhkan diri dari keputusasaan dan menyerah kepada keadaan. Kalau Tuhan mengizinkan situasi yang kita hadapi sekarang ini, di sini hendak mengingatkan kita
sebagai orang yang percaya dan mengaku beriman, beriman bukan hanya sekedar dengan kata-kata menyebut diri sebagai orang percaya, orang beriman. Tetapi saat ini kita diuji sejauh mana kita mampu bertahan di tengah tantangan untuk mampu menjawab situasi, kondisi di dalam iman yang sungguh dan benar di hadapan Tuhan. Marilah kita dengan terus hidup selalu di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, setialah mendengar dan mendalami perkataan suara gembala baik, dan juga untuk terus hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang kembali menguatkan kami umat-Mu sebagai domba-domba Tuhan. Kami punya gembala yang setia hadir menjaga kami sehingga kami tidak tersesat di tengah-tengah perjalanan dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan ini. Dan biarlah kami terus mendengar suara Tuhan, mengenal suara Tuhan dengan sikap, cara, tindakan untuk terus hidup di dalam penyerahan diri kepadamu. Kami berdoa, kuatkan, mampukan kami untuk selalu melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Amin. Oh, Gembala.